Saat aku bangun tengah malam untuk buang air kecil, aku tidak sengaja digigit seekor ular panjang di bagian bawah tubuh. Melihat itu aku langsung mengambil sabit dan bersiap mencincangnya. Tak disangka detik berikutnya, ular itu tiba-tiba berubah wujud dan berbicara dengan suara manusia. Hari ini aku gagal berubah menjadi naga dan tak sengaja terluka oleh manusia. Jika kamu mau membawaku pulang dan membantuku mengobati luka, saat kamu dewasa nanti, aku akan menikah denganmu dan menjadi istrimu. Melihat wajahnya yang begitu cantik dan memikat, aku langsung mengangguk dan menyetujui permintaannya. Penduduk desa membawa obor dan datang ke rumahku. Lao Chen, apakah kamu melihat seekor ular berwarna hijau? Ular itu sudah menjadi siluman. Ia bisa membunuh seluruh desa. Aku yang bersembunyi di balik selimut sambil menguping. Ketakutan dan buru-buru menyembunyikan ular itu. Namun belum sempat tersembunyi dengan baik. Kakek sudah membawa orang-orang masuk ke kamarku. Nak, apakah tadi malam kamu membawa sesuatu yang tidak bersih pulang? Tidak, kakek tidak percaya, dan menyuruhku membuka selimut. Aku merasa hampir tak bisa bernapas. Jantungku berdetak seakan meloncat keluar dari tenggorokan. Karena saat itu ular panjang itu bersembunyi di balik celanaku. Sisiknya yang dingin dan licin menempel erat di kulitku. Jika sampai ketahuan oleh kakek, pasti akan langsung dipukul sampai mati. Untungnya setelah kakek memeriksa sekali, sepertinya tidak menemukan kejanggalan, lalu membawa semua orang pergi. Sebulan kemudian, luka ular hijau itu hampir sepenuhnya sembuh. Aku awalnya berniat mengantarnya pergi, namun ia malah langsung berubah menjadi sebuah ikat pinggang. Melilit di tubuhku. Bagaimanapun juga ia tidak mau pergi. Akhirnya aku hanya bisa membiarkannya tinggal. Siang hari kami bermain bersama. Malam hari tidur bersama. Hingga malam ulang tahunku yang ke-12. Kakek tiba-tiba menancapkan 7 pedang di halaman. Lalu membakar kertas dan berkata kepadaku. Setelah lewat tengah malam ini, usiamu genap 12 tahun. Kamu harus bertahan sendirian. Jika mampu bertahan kamu akan hidup. Jika tidak maka itu takdirmu. Kakek, apa maksud semua ini? Takdir hidupmu adalah takdir yin ekstrim yang sangat langka. Takdir ini muncul saat usia 12. Roh rubah dan makhluk liar dalam radius ratusan li akan datang merebut tubuhmu. Kakek, jangan menakut-nakutiku. Aku melihat halaman terasa sangat menyeramkan. Membayangkan banyak makhluk datang mencariku. Kakiku sampai gemetar. Kakek tidak menjelaskan lagi. Menyuruhku malam ini bersembunyi di peti mati. Setelah kakek pergi, aku menuruti kata kakek dan berbaring di ranjang. Aku berguling gelisah tak bisa tidur. Namun saat itu ikat pinggang di pinggangku tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Seekor ular hijau menyelinap ke dalam pelukanku. Tubuhnya membawa aroma samar yang harum. Seketika mengusir bau busuk di atas ranjang. Malam itu di luar angin yin meraung. Tangisan makhluk gaib menggema. Ada sesuatu yang menggaruk dengan gila. Namun aku memeluk ular hijau itu. Dan justru tidur dengan sangat nyenyak. Seolah selama ia ada aku pasti aman. Keesokan paginya, kakek menarikku keluar dengan kasar. Wajahnya pucat kebiruan, sesuatu yang besar terjadi. Dalam satu malam 6 orang desa tewas tanpa sebab. Kematian mereka sangat mengenaskan. Setelah mati kedua tangan dan dahi mereka ditumbuhi sisik ular hitam. Penduduk desa langsung gempar. Semua mengatakan ini ulah siluman ular. Setelah kakek mencari cara menyuruh warga pulang, ia menghela napas panjang, lalu memberitahuku bahwa 6 orang yang tewas adalah orang-orang yang dulu melukai ular itu. Hatiku langsung menegang. Aku teringat ular hijau yang selalu bersamaku siang malam. Aku ingat saat pertama menyelamatkannya. Tubuhnya penuh dengan beberapa luka. Mungkinkah itu dia? Tapi jelas semalaman aku memeluknya. Dan tidur bersama. Bagaimana mungkin dia keluar membunuh orang? Kakek tiba-tiba bertanya, apakah ular itu kamu yang menyembunyikannya? Aku ketakutan dan mundur selangkah. Kakek mengangkat tangan dan menamparku. Lalu memarahiku dengan marah. Kenapa tubuhmu selalu berbau harum seperti perempuan? Sampai kapan kamu mau menyembunyikannya? Aku tak berdaya. Dan hanya bisa menceritakan semuanya apa adanya. Namun aku tidak berniat menyerahkan ular hijau itu pada kakek. Tapi tepat saat itu, aku menyadari ikat pinggang di tubuhku telah menghilang. Kakek menyadari ada yang tidak beres. Ia pertama-tama memeriksa tempat tidur, lalu bergegas masuk dan menggeledah rumah. Aku pun buru-buru ikut mencari bersama kakek. Dalam hati berdoa agar kakek tidak menemukannya. Dan apalagi sampai melukainya. Kami membongkar rumah sampai ke sudut-sudut, namun tetap tidak menemukan jejaknya. Wajah kakek menjadi dingin. Ia berkata bencana roh masih bisa dihindari. Namun bencana iblis aku sama sekali tidak punya cara. Tak perlu mencari lagi. Malam ini kamu tunggu saja mati. Kakek, dia tidak akan menyakitiku. Aku membantah dengan keras kepala. Kakek tidak berkata apa-apa, melainkan mengeluarkan sebatang ranting willow setebal ibu jari, menelanjangiku, dan mengejarku keliling rumah sambil mencambuk. Sambil memukul dia terus meminta maaf ke udara. Katanya anak kecil tidak mengerti apa-apa, dan telah menyinggung makhluk agung. Ia mencambukku selama setengah jam penuh. Sampai aku pingsan karena kesakitan.
Tengah malam aku terbangun karena nyeri hebat. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat sosok ramping mendorong pintu dan masuk. Cahaya bulan membingkai siluet tubuhnya yang sempurna, membuatku terpaku tak berkedip. Siapa kamu, kenapa datang ke rumahku? Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya dengan lembut menyalakan sakelar lampu. Saat lampu menyala, aku refleks menahan napas. Ternyata yang datang adalah seorang wanita luar biasa cantik, mengenakan gaun perak, kulitnya putih seputih salju, wajahnya memesona seperti menjatuhkan negeri. Benar-benar seperti bidadari turun ke dunia. Dialah orang tercantik yang pernah kulihat seumur hidup. Aku terdiam menatap kecantikannya. Ia pun menatapku sambil tersenyum bak bunga mekar. Kami sama-sama tertegun lama. Barulah aku terbata-bata bertanya, "Kakak Peri, Sisi, siapa kamu? Apa kamu datang mencari kakekku?" "Tidak, aku datang mencarimu." Aku jadi gugup dan canggung. "Tapi aku tidak mengenalimu." "Tidak, kamu mengenalku." Wanita itu melangkah perlahan ke sisi ranjang, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh luka-luka di tubuhku. Matanya penuh rasa iba. "Apakah sakit?" Aku menggertakkan gigi dan berkata keras kepala. "Tidak sakit." Wanita itu tersenyum tipis. Tatapannya lembut seakan meneteskan air. "Aku tahu kamu sangat sakit. Biar aku membantumu meredakan sakit." Suaranya membawa kekuatan yang membuat orang tak bisa menolak. Aku mengangguk pelan. Dia tersenyum manis. Tiba-tiba membungkuk, menjulurkan lidah. Dengan lembut mengusap lukaku. Gelombang rasa geli menjalar dari permukaan kulit. Aku tak tahan menghela napas lega. Rasa sakit itu langsung menghilang. Tinggal kenyamanan yang sulit diungkapkan. Walau seluruh tubuh pegal, namun rasa nyaman dari kakak peri membuatku sementara melupakan semua ketidaknyamanan. Aneh rasanya, di tempat jarinya menyentuh, sakit pada luka lenyap tanpa jejak. Pada akhirnya aku yang berusia 18 tahun, tanpa sadar timbul perasaan aneh, membuat pipiku panas, dan yang lebih membuatku terkejut. Dia bukan menertawakanku, malah menatapku dengan tatapan menggoda memikat. Suaranya memikat jiwa. "Apakah aku cantik?" "Cantik." Aku menatapnya dengan bodoh, menjawab tanpa berpikir. "Ingin menikah denganku?" Suaranya membawa sedikit pesona. Aku tersipu, menunduk dan berkata pelan, "Mau." "Baik, kalau begitu tunggu sampai kamu dewasa. Kakak akan menikah denganmu." Aku langsung sangat bersemangat sampai bicara terbata-bata. "Kakak Peri, apa yang kamu katakan itu benar?" Benar. Tapi urusan kita berdua, kamu tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk kakekmu. Mengerti? Asal bisa bertemu lagi dengan kakak peri, aku bersedia melakukan apa saja." Keesokan paginya, kakek melihat lukaku yang sembuh total dalam 1 malam. Wajahnya tampak sangat buruk, lukanya pulih terlalu cepat. "Kamu ini dimasuki aura iblis." Sebelum sempat aku menjelaskan, paman kedua yang menjadi ahli Feng Shui maju, lalu menyimpulkan, anak ini sudah diikuti makhluk kecil itu. Dalam 3 hari pasti mati. Kalau ingin hidup hanya ada satu cara. "Maksudmu pernikahan arwah?" Paman kedua mengangguk. "Benar, menikahkan anak ini dengan hantu wanita." Iblis dan hantu saling berbenturan. Cari hantu yang lebih ganas untuk menekan iblis itu, baru bisa menyelamatkan nyawanya. Kakek mengertakkan gigi lalu berkata, "Baik, malam ini kita pergi ke Gunung Ventu, mencarikan hantu istri yang paling ganas untuk anak ini." Ku tiba-tiba duduk tegak. Aku berteriak keras, "Aku tidak mau istri hantu." "Diam!" Kakek menamparku. "Kamu mau mati atau mau hidup? Urusan ini bukan terserah kamu." Aku manyun. "Tapi menikahi istri hantu, aku nanti tidak bisa menikah lagi." Kakek menjelaskan dengan tidak sabar. "Istri hantu ini datang untuk membantumu menahan bencana. Hanya formalitas saja, tidak memengaruhi kamu untuk menikah nanti. Kalau begitu kakek harus mencarikanku yang cantik. Aku mau memilih sendiri." Kakek sampai marah ingin memukul orang. Paman kedua malah menahan kakek dan berkata kepadaku, "Boleh. Malam ini akan membawamu ke Gunung Ventu. Kamu pilih sendiri, demi bisa tetap hidup." Malam itu juga aku mengikuti paman kedua pergi ke gunung situ. Di sini penuh dengan batu di mana-mana. Kami memeriksa prasasti batu satu persatu dengan teliti, mencari yang dikuburkan di dalamnya, dan harus belum pernah menikah serta usianya cocok. Kami terus mencari puluhan prasasti batu. Akhirnya menemukan satu, prasasti batu seorang wanita yang meninggal pada usia 24 tahun. Paman kedua mengeluarkan sebuah apel, menyalakan sebatang dupa, menghadap makam sambil berkata, "Besok malam." Saat itu di rumah Lao Wang di pintu masuk desa ada pertunjukan opera roh. Akan ada petasan sebagai penunjuk jalan. Jika Nona tertarik, maka pergilah melihat. Aku bersujud 3 kali berturut-turut. Setelah paman kedua selesai berbicara, kami pun bangkit dan terus mencari rumah berikutnya. Dalam 1 malam, kami sudah memberi hormat pada belasan tempat. Rumah para wanita lajang di bawah 25 tahun. Saat kembali ke rumah, rombongan panggung opera hantu sudah mendirikan panggung. Saat aku menunggu dengan gugup, di belakang panggung rombongan opera tampak sosok seorang wanita, membuat hatiku tergerak. Itu adalah kakak peri yang datang ke kamarku tadi malam. Teringat janji di antara kita.
Bahkan jika bertemu juga tidak boleh saling mengenali. Aku buru-buru menekan kegembiraan di hatiku. Pandangan beralih ke meja. Orang-orang dewasa semua sedang sibuk. Aku sedang berpikir apakah perlu membantu. Tiba-tiba terdengar suara seperti lonceng perak di telingaku. Anak kecil, kamu masih ingat aku? Dialah kakak peri itu. Dia datang ke sampingku. Pandangannya jatuh ke atas meja. Ke atas kertas putih yang tertulis 8 karakter tanggal lahirku. Tatapannya lama tidak berpindah. Aku berkata dengan suara pelan. Kakak peri, aku tidak memberitahu kakek tentang kita. Tapi kakek bilang, hanya dengan menikahkanku dengan istri hantu perempuan aku bisa selamat. Aku merasa bersalah padamu. Hahaha, kakekmu benar. Kamu anak baik, aku tidak akan menyalahkanmu. Mencari istri hantu, apakah kamu takut? Aku sama sekali tidak takut. Kakak gadis gunung, apakah kamu takut? Dia menggelengkan kepala. Aku juga tidak takut. Ngomong-ngomong, apa kamu punya syarat untuk istri hantu? Tidak ada syarat khusus. Asal tidak menakutkan saja. Kalau bisa cantik sedikit akan lebih baik. Ngomong-ngomong, kakak peri, siapa namamu? Namaku Liu Luoli. Luo dari jatuh ke air. Li dari kaca berwarna. Panggil saja aku Xiao Qing. Sambil berkata begitu dia mengedipkan mata padaku. Anak kecil, kamu tidak perlu takut. Tidak apa-apa, hantu sebenarnya tidak menakutkan. Setelah selesai berkata dia berbalik berjalan menuju panggung opera. Setelah kakak peri pergi, paman kedua berjalan mendekat. Sepertinya tidak melihat kakak peri. Dia berpesan kepadaku, nanti para istri hantu wanita yang kita undang. Semuanya akan datang mengamatimu. Jika ada yang mengambil cincin giok di depanmu ini, itu berarti dia setuju menikah denganmu. Saat itu kamu langsung saja pergi ke kamar tidur. Paman kedua, untuk apa ke kamar tidur? Tentu saja untuk malam pengantin. Malam pengantin? Aku tidak mau malam pengantin dengan hantu. Paman kedua menghela napas. Katanya sekarang tidak ada cara lain. Kalau tidak berani malam pengantin, hanya bisa menunggu mati. Aku tidak membantah lagi. Ya bagaimanapun juga lebih baik daripada kehilangan nyawa. Aku tegang sampai telapak tanganku berkeringat. Di dalam hati takut sekaligus tidak berdaya. Tak lama kemudian tibalah tengah malam. Opera hantu dimulai. Lakonnya pengantin. Seiring tangisan melengking para aktor di panggung. Hembusan angin dingin tiba-tiba menerobos ke halaman. Bangku-bangku yang tadinya berserakan di samping meja. Semuanya mulai bergerak. Dengan sendirinya menata posisi. Aku tahu dalam hati. Para istri hantu wanita yang kami undang tadi malam. Sudah semuanya duduk. Paman kedua berteriak pelan. Mereka datang akan memilih menantu pria. Baru saja kata-kata itu selesai. Aku langsung merasa ada yang meraba tubuhku. Rabaan itu disertai suara napas seram. Perasaan tertekan itu lebih buruk daripada mati. Tiba-tiba cincin giok di atas meja di depanku. Seiring meja mulai bergetar, lalu belasan tangan putih pucat mengulurkan ke cincin giok yang dijadikan tanda cinta. Hatiku langsung tenggelam. Bukankah paman kedua bilang siapa yang menangkap cincin giok itu? Dialah istriku. Kenapa ada begitu banyak tangan? Aku membayangkan adegan berikutnya. Hampir ketakutan setengah mati. Aku mundur selangkah, sambil berteriak ke depan. Para kakak, apa maksud kalian? Nak, maksudnya mereka semua menyukaimu. Suara Liu Luoli bergema di atas panggung opera. Dengan sedikit nada manja, namun penuh wibawa. Aku mendongak melihat, gaun peraknya berkibar, berdiri melayang di udara. Di bawah cahaya bulan cantik seperti mimpi. Adik, kamu benar-benar beruntung. Sekaligus begitu banyak kakak berebut ingin jadi istrimu. Aku melihat lengan-lengan putih pucat itu meraih ke arahku. Kaki gemetar ketakutan, mundur terhuyung sambil gagap berkata, Aku tidak mau sebanyak itu. Aku hanya mau satu yang cantik. Liu Luoli melompat turun, berdiri menghalangi di depanku, menatap lengan-lengan pucat itu sambil berkata dingin. Yang paling cantik tetap tinggal. Yang lain enyah dari hadapanku. Begitu kata itu jatuh, tangan-tangan itu langsung menarik kembali. Tinggal satu tangan pucat namun panjang. Perlahan menggenggam cincin giok. Hehe, kamu milikku. Suara wanita dingin menusuk telingaku. Dengan aura hantu yang mencekam. Alis Liu Luoli terangkat. Dengan kemampuanmu bahkan 300 tahun pun belum ada. Jangan mengganggu di sini. Istri hantu itu bahkan tidak berani membantah. Dengan pelan berkata maaf, lalu pergi dengan malu. Akhirnya terlihat jelas rupanya. Wajahnya pucat pasi, lidah panjang merah menyala. Sungguh menakutkan. Inikah yang paling cantik? Yang lain yang tidak cantik pasti lebih menakutkan. Untung ada kakak peri di sini. Saat itu lampu panggung menyala. Kakek dan paman kedua berlari keluar dari belakang panggung. Begitu kakek melihat cincin giok hilang, dia menghela napas lega. Berhasil mendapatkan istri hantu. Mas kawin sudah diterima. Tunggu sampai jam Chow tiba. Antarkan anak itu ke kamar pengantin. Aku mendapati peri Liu di sampingku tiba-tiba menghilang. Aku buru-buru bertanya kemana kakak tadi pergi. Kakek dan paman kedua tampak bingung. Mereka bilang, kakak dari mana? Dari awal sampai akhir hanya kamu sendiri. Hatiku tenggelam ke dasar. Aku menceritakan semua tentang Liu Luoli. Wajah paman kedua berubah drastis. Liu Luoli itu kemungkinan besar jelmaan siluman ular.
Dia lebih dulu mengusir para hantu wanita, lalu mengambil cincin giok itu untuk memonopolimu, perlahan menyerap keberuntungan pernikahanmu. Aku tidak percaya sambil cemberut. Tidak mungkin dia yang menyelamatkanku. Bagaimana mungkin dia mencelakaiku? Sudahlah, karena sudah menerima mas kawin. Mungkin benar ingin berbesan denganmu. Entah hantu atau siluman. Malam ini coba dulu. Kamu pergi ke kamar pengantin. Aku masuk ke kamar tidur dengan niat campur aduk. Duduk di ranjang pengantin. Di hatiku penuh bayangan Liu Luoli. Dia begitu cantik. Meski dia siluman ular, aku juga menerimanya. Tapi dari jam Zi menunggu sampai jam Chou. Di dalam kamar tetap tidak ada gerakan apapun. Aku agak cemas. Jangan-jangan yang mengambil cincin giokku bukan Liu Luoli. Sedang memikirkan itu kakek tiba-tiba masuk. Dia melihatku yang masih duduk sendiri di ranjang. Menghela napas lalu berkata, ular itu tidak datang meski sudah menerima mas kawin. Sepertinya ingin menyiksamu sampai mati perlahan. Belum selesai bicara, ponselnya berbunyi. Suara paman kedua terdengar dari ponsel. Cepat bawa anak itu pergi. Mobil rombongan opera jatuh ke jurang. Itu ulah para hantu wanita di gunung. Mereka merasa telah ditipu. Mata mereka memerah. Sebentar lagi mereka akan mencari kalian. Kakek panik, melepaskan jaket di tubuhku, menarikku lari keluar. Aku menggeleng keras kepala. Liu Luoli akan datang menyelamatkanku. Dia adalah peri. Dia tidak akan membiarkan hantu wanita menyakitiku. Kakek marah mengangkat tangan hendak memukul. Pada saat ini, suara Liu Luoli terdengar dari luar pintu. Dia benar, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Pintu terbuka, sosoknya yang anggun muncul di bawah cahaya bulan. Cantiknya sampai membuat orang sulit bernapas. Aku menghindari kakek, lalu menerjang ke dalam pelukannya. Memeluknya erat-erat. Kakek tertegun, menangkupkan tangan sambil berkata, Dewa besar. Dulu cucuku yang salah, telah menyinggungmu. Tapi sudah membunuh 6 orang. Pembalasan seharusnya sudah cukup. Tidak tahu mengapa Dewa Besar terus mengikutinya. Liu Luoli tersenyum lembut, memelukku erat dalam pelukannya, lalu berkata, kakek tua sepertinya salah paham. Cucu Anda telah menyelamatkanku. Aku berjanji menyerahkan diriku padanya. Wen Kai akan mencelakainya. Aku mengangkat kepala bertanya, kakak, 6 orang itu bukan kamu yang membunuh, benar tidak? Liu Luoli mengusap kepalaku, sambil tersenyum berkata, 6 orang itu bukan aku yang membunuh. Hanya saja mereka memukul 2 ular lain yang menyeberangi tribulasi bersamaku. Terkena kutukan. 7 tahun kemudian pasti mati tanpa tempat bergantung. Aku juga ingin menolong, tapi tidak berdaya. Kakek akhirnya percaya. Dengan rasa bersalah berkata, jadi begitu. Jadi pertunjukan opera hantu yang kuadakan malah mendatangkan bencana. Liu Luoli menggelengkan kepala sambil berkata, bukan begitu. Tadi aku melihat namanya. Takdirnya sangat yin. Pasti akan mengalami satu bencana hantu. Tidak mungkin dihindari. Kakek menghela napas. Tahu bahwa keadaan tak bisa diselamatkan lagi. Namun detik berikutnya, Liu Luoli menatap mataku. Dengan lembut berkata, suamiku kecil. Tenang saja selama kamu patuh mendengarkanku. Aku jamin kamu akan aman dan baik-baik saja. Satu panggilan suamiku kecil membuat wajahku merah dan jantung berdebar. Aku menunduk dan menjawab, iya. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Setelah itu, Liu Luoli menggenggam tanganku dan berjalan ke depan kakek. Kakek sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan Liu Luoli. Dengan gugup bertanya, Nona, benarkah ingin bersama anak ini? Liu Luoli mengangguk, lalu berkata, waktu pernikahan arwah sudah lewat. Kamu seharusnya mengerti, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Lagi pula aku sudah menerima mas kawin. Bukankah wajar jika aku bersamanya? Baru saat itu aku menyadari, Liu Luoli sudah mengenakan cincin giok di tangannya. Tapi dengan begitu kultivasi Nona Liu akan terkuras. Para hantu wanita itu pasti tidak akan melepaskanmu. Liu Luoli menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa memikirkan sebanyak itu lagi. Selanjutnya mohon kakek menghindar sejenak. Kakek membungkuk hormat, lalu berbalik pergi. Liu Luoli mengangkat tangan dan mengayunkannya. Pintu kamar tertutup oleh angin. Lalu dia menatapku dan terkekeh pelan. Suamiku kecil sudah siap belum? Selanjutnya kita masuk kamar pengantin. Aku mengangguk dengan wajah merah dan jantung berdebar. Kata-katanya yang lembut tadi terus terngiang di kepalaku. Aroma tubuhnya semakin dekat. Aku gugup dan memejamkan mata. Kekuatan sihirnya mengalir ke tubuhku seperti arus hangat. Segala hawa dingin lenyap. Aku seolah terlahir kembali. 3 detik kemudian, dia sudah mengenakan pakaiannya. Saat itu di luar angin dingin menderu ganas. Di luar jendela muncul banyak telapak tangan. Dia mencium keningku, lalu berkata agar aku patuh tinggal di kamar. Jangan keluar. Setelah itu sosoknya berubah menjadi cahaya hijau. Mendorong pintu lalu keluar. Kemudian menutup pintu rapat-rapat. Seketika telingaku menjadi sunyi. Seperti tuli tidak mendengar suara apapun. Rasa panik yang tak jelas menyergap hatiku. Detak jantungku semakin cepat, tenggorokanku terasa kering. Aku berlari ke celah pintu untuk melihat keluar. Di halaman kakek dan paman kedua, sudah ditekan ke tanah oleh 2 hantu wanita yang mengamuk. Tidak bisa bergerak.
Udara dipenuhi aura hantu yang dingin. Di tengah halaman Liu Luoli sendirian melawan belasan hantu wanita. Pakaiannya ringan namun berlumur darah. Tangannya bergerak ringan, menghantam mundur satu demi satu. Gerak tubuhnya lincah seperti ular. Setiap serangan membawa kilau dingin yang tajam. Seorang hantu wanita menerjang ke arahnya. Dia mengelak ke samping, lalu membalas dengan satu telapak tangan. Hantu wanita itu menjerit pilu, lalu berubah menjadi asap hitam dan lenyap. Namun segera hantu wanita lain menyerang dari belakang, merobek lengan bajunya, darah muncrat keluar. Dia melantunkan mantra dengan suara rendah. Perisai cahaya putih melindungi kakek dan paman kedua. Namun akhirnya kalah jumlah. Luka berdarah di tubuhnya semakin banyak. Siluman ular kecil, benarkah kau pikir dirimu peri? Berani merusak urusan kami. Malam ini aku akan menyiksamu habis-habisan. Kan ku buat kau merasakan hidup lebih buruk dari mati. Tak terhitung hantu ganas menerjang ke arah Liu Luoli. Aku panik sampai mataku memerah. Menghantam pintu sambil berteriak tapi tidak bisa membukanya. Pintu itu sepertinya dipasangi larangan oleh Liu Luoli. Tiba-tiba aku mendengar suara jendela pecah. Sebuah tangan hantu yang dingin menepuk bahuku dari belakang. Aku menoleh dan melihat wajah hantu mengerikan sangat dekat. Lidah panjangnya menjulur. Aku ketakutan dan menempel kuat ke pintu. Menutup mata. Detik berikutnya aku mencium aroma harum yang familiar. Liu Luoli yang berlumuran darah terbang masuk dari jendela. Dengan satu tamparan ia menerbangkan hantu wanita itu. Melindungiku di sudut ruangan. Para hantu wanita menyerbu beramai-ramai. Menerjang ke arah Liu Luoli. Dia berbalik menatap wajahku. Sambil terengah berkata jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa melukaimu. Setelah itu dia mengusap wajahku dengan tangannya. Pandangan mataku menghitam. Lalu tertidur lelap. Dalam keadaan setengah sadar. Aku seakan mendengar suara auman naga. Saat terbangun kembali. Hari sudah berganti. Matahari sudah tinggi. Di samping tempat tidur duduk kakek dan paman kedua. Keduanya sedang mengisap rokok daun kering. Ruangan penuh asap. Suasananya menekan sampai sulit bernapas. Aku tiba-tiba duduk tegak. Tak peduli rasa sakit di tubuhku. Aku membuka mulut bertanya pada kakek. Di mana Liu Luoli? Kakek tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk dan menghela napas. Uban Xian di samping menggelengkan kepala. Melihat itu hatiku hancur seperti disayat pisau. Dia sudah tiada. Suaraku bergetar. Air mata langsung mengalir deras. Kakek menghela napas panjang. Tidak berkata apa-apa hanya dalam satu malam itu. Punggungnya tampak semakin membungkuk. Melihat ekspresi kakek dan paman kedua, aku mengusap mataku, lalu turun dari tempat tidur. Keluar dari kamar, halaman berantakan parah. Tanah penuh bekas hangus. Di lumpur, berserakan banyak sisik hijau berlumur darah. Selain itu, halaman terasa kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Aku berlutut di tanah berlumpur. Seperti orang gila memunguti sisik-sisik itu. Kedua tanganku tergores hingga berdarah. Namun sama sekali tidak terasa. Paman kedua berjalan mendekat, mencengkeram erat pergelangan tanganku, dan menarikku berdiri. Baru saja hendak bicara, kakek memberi isyarat agar dia melepas. Paman kedua menghela napas, lalu melepaskan tangannya, membiarkanku terus memunguti sisik-sisik itu. Setelah semua sisik terkumpul, aku mengangkat kepala menatap kakek. Kakek, aku ingin menikahinya. Paman kedua tertegun. Ini, aku tidak peduli aku ingin menikahinya. Aku berteriak dengan suara serak. Kakek tidak menentang lalu berkata, baik kakek akan mengurusnya untukmu. Kakek dan paman kedua membawaku. Di sudut barat halaman dibuat sebuah gundukan tanah. Tidak ada tulang jasad. Kami pun menguburkan sisik-sisik yang berlumuran darah itu. Bersama gaun hijau yang berlumuran darah yang pernah ia kenakan. Semua dikubur bersama. Di depan gundukan tanah berdiri papan kayu baru. Di atasnya adalah aku yang menggigit jari hingga berdarah. Menuliskan dengan darah beberapa kata makam istri tercinta Liu Luoli. Di depan papan kayu, ada sebuah dupa, dan beberapa piring persembahan yang mungkin ia sukai semasa hidup. Aku berlutut di depan gundukan tanah, lalu kembali menangis terseduh-seduh. Tangisan ini berlangsung hampir 1 jam penuh. Akhirnya air mata pun mengering. Dengan lemah aku berkata kakek, aku ingin menikah dengannya. Bolehkah? Baik. Kakek mengambil sepasang lilin merah, dan menyalakannya di depan papan kayu. Ia juga membawa sebuah kendi arak dan 2 cawan. Menuangkannya penuh dengan arak buatan sendiri. Salah satu cawan arak itu, ia tuangkan ke atas cincin giok di depan papan kayu, lalu memberikan cawan satunya kepadaku. Aku menerima cawan itu, dan meneguknya sampai habis. Arak itu pedas menusuk tenggorokan, membuat air mataku terus mengalir. Ini adalah pertama kalinya aku minum. Kakek menyerahkan cincin giok kepadaku, menepuk bahuku, dengan suara serak. Di timur matahari terbit, di barat hujan turun. Tampak tak berperasaan namun sebenarnya penuh rasa. Perasaannya padamu begitu dalam dan tulus. Jangan sampai kau mengecewakannya. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku mengenakan cincin giok itu di dadaku. Saat cincin giok menempel di kulit dadaku,
Seluruh tubuhku bergetar. Cincin giok yang semula dingin tiba-tiba terasa hangat. Seperti helaan napas yang sangat lembut. Langsung meresap ke dasar hatiku. Perasaan itu, seperti saat dulu dia berubah menjadi ular kecil. Dan bersembunyi di dalam pelukanku. Luoli, bisikku pelan. Namun cincin giok itu selain hangat, tidak memberi reaksi apapun. Sejak hari itu, aku seperti kehilangan jiwa. Siang hari membantu kakek bekerja. Malamnya duduk di depan makam simbolik Liu Luoli. Duduk berjam-jam hingga larut malam. Cincin giok itu selalu kubawa di tubuhku. Saat tidur ku genggam di tangan. Takut jika sedikit lengah, dia benar-benar akan menghilang selamanya. Hari-hari pun berlalu. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Dalam 10 tahun ini aku banyak berubah. Aura peri yang ditinggalkan Liu Luoli menyegel takdirku yang sangat yin. Tubuhku menjadi sangat kuat. Tidak pernah sakit lagi. Yang lebih menakjubkan lagi, mataku mengalami perubahan. Selama aku memusatkan pikiran, aku bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Paman kedua berkata, itu karena aura peri Liu Luoli membuka jalan spiritualku, membangkitkan mata ganda, meski kadang aku bisa mendengar tangisan lirih arwah liar yang kesepian. Aku tidak pernah takut, karena setiap kali ada sesuatu yang kotor mendekat, cincin giok di dadaku akan terasa panas. Mengusir benda-benda itu, kemudian aku diterima di Universitas Ibu Kota Provinsi, menjadi satu-satunya mahasiswa dari desa. Pada liburan musim panas tahun terakhir, aku menerima telepon dari desa, mengatakan kakek sudah sekarat. Aku pulang dengan panik seperti orang gila, mendorong pintu dan melihat kakek terbaring di ranjang. Wajahnya pucat kekuningan.